Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, ini adalah video bagian yang ketiga dari pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2022 ya. Nah, di bagian yang pertama dan kedua kita sudah menyelesaikan 5 soal, dan di bagian ketiga ini kita akan mulai dari soal yang ke-6. Oke, kita akan lihat soalnya. Terdapat dua buah titik M dan N di mana N terletak di sebelah kanan M. Tinjau sebuah partikel A yang bergerak dari titik M dengan kecepatan awal sebesar 18 meter per sekon ke kanan dan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat ke arah kiri. Pada saat yang bersamaan, sebuah partikel B bergerak dari titik N dengan kecepatan awal sebesar 12 meter per sekon ke kiri dan percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat ke arah kanan. Gerakan kedua partikel hanya pada satu dimensi. Kemudian kedua partikel sempat berada pada posisi yang sama sebanyak 2 kali dengan selang waktu antara dua kejadian tersebut sebesar delta T sama dengan 4 sekon. Pertanyaannya adalah berapakah jarak M dan N? Oke, jadi kita sketch dulu ya ke kejadiannya biar kita lebih mudah untuk menganalisis soalnya. Jadi ada dua buah titik ya, anggaplah titik M dan N, kita letakkan di sini. Oke, di sebelah kiri kita punya titik M, kemudian di sebelah kanan sini kita punya titik N. Kemudian dari titik M ini ada sebuah partikel ya, kita beri nama partikel A di sini yang bergerak dengan kecepatan awal 18 meter per sekon ke kanan. Mulainya dari titik M, berarti ini ada A nih, ada partikel A bergerak ke kanan ya dengan kecepatan awal, berarti V0-nya, V0A itu nilainya sama dengan 18 meter per sekon. Kemudian si partikel A ini mempunyai percepatan, tetapi percepatannya 2 meter per sekon kuadrat ke arah kiri. Berarti dia akan punya, kita pakai warna yang lain ya, dia punya percepatan A arahnya ke kiri, 2 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian di sisi lain, yaitu di N, itu ada partikel B nih di sini. Partikel B bergeraknya ke kiri dengan V0B-nya nilainya adalah 12 meter per sekon. Kemudian dia juga dapat percepatan arahnya ke arah kanan 3 meter per sekon kuadrat nih. Jadi dia punya percepatan ke arah kanan AB yaitu 3 meter per sekon kuadrat, arahnya ke arah kanan ya. Jadi AB-nya ke kanan, yang ini AA ya, kita sebut aja AA. Kemudian dalam perjalanannya A dan B itu sempat bertemu 2 kali ya. Jadi dia ketemunya 2 kali nih. Ini jadi harus kita perhatikan kata-kata di sini, dia ketemu 2 kali dan selang waktu ketemunya itu adalah 4 sekon. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buat dulu bentuk umumnya. Nah, misalkan A dan B itu ketemu di sini nih. Nah, ketemunya di posisi tertentu yang kita tidak tahu di mana, tetapi kita tentukan aja di garis ini. Ketemunya di sepanjang perjalanan mereka di titik ini misalkan ya. Nah, pada saat bergerak atau ketemu ini, A berarti sudah menempuh jarak sejauh, kita misalkan SA. Kemudian B itu sudah menempuh jarak sejauh berapa? Ya, tentu saja kita pakai simbol yang lain ya, yaitu SB. Kemudian yang kita cari di soal adalah jaraknya M dan N. Berarti dari M sini sampai ke N sini. Oke, jadi dari M ke N, kita misalkan aja jaraknya adalah S ya, gitu ya. Kita misalkan S. Oke, kita hapus dulu yang sebelah sini. Nah, seperti ini kita misalkan jaraknya adalah S. Oke, sekarang teman-teman lihat di situ. Kalau kita lihat gambar ini aja, kita sudah pasti tahu bahwa nilai S itu kan tidak lain adalah SA plus SB, ya kan? Jadi S itu pasti SA, jarak yang ditempuh oleh A, ditambah dengan SB, jarak yang ditempuh oleh B. Di mana SA itu jarak A ke titik pertemuan dan SB jarak B ke titik pertemuan ya, dari posisi mula-mula. Kemudian S itu sama dengan SA, kita masukkan aja persamaan untuk SA. Ini kan geraknya GLBB ya, lihat arah kecepatan dan arah percepatannya berlawanan. Kita bisa asumsikan bahwa A ini bergerak diperlambat karena dia punya kecepatan awal ke kanan, kemudian percepatannya ke arah kiri. Maka SA kita bisa gunakan persamaan ini ya. S itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah dikali AT kuadrat. Pakailah persamaan ini. Berarti SA-nya itu V0-nya 18 kali T, kemudian minus, kita pakai minus, tadi sudah ada alasannya, diperlambat dia, setengah dikali 2 dikali dengan T kuadrat. Kemudian plus, dengan cara yang sama, SB juga sama tuh. SB geraknya ke kiri ya dengan kecepatan awal itu
12 meter per sekon, berarti ini 12T, kemudian minus AB-nya di situ 3 ya, berarti setengah dikali dengan 3 dikali dengan T kuadrat. Nah, sudah. Kita tinggal rapiin ini persamaan, berarti S sama dengan 18T, ini duanya coret, jadi minus T kuadrat, kemudian plus 12T, kemudian ini minus 3/2 T kuadrat. Oke, kita punya S sama dengan minus, ya, yang kuadrat kita taruh di depan, minus 1 minus 3/2, berarti minus 5/2 T kuadrat, kemudian plus 18 plus 12, berarti plus 30T, kemudian sama dengan S ya, kita jadikan persamaan kuadrat bentuk umum, berarti ini jadinya, kita pindah di sini ya, kita pindah ke ruas kiri semua ya. Jadi 5/2 T kuadrat minus 30T, kemudian plus S, itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat yang kita peroleh. Oke, sekarang kita kasih arti atau kasih makna ini persamaan ya. Jadi di sini, persamaan kuadrat yang kita peroleh atau kita konstruksi di sini adalah persamaan dalam bentuk waktu kan. Ingat, persamaan kuadrat itu selalu menghasilkan atau mempunyai solusinya ada dua ya. Solusinya pasti ada dua kalau persamaan kuadrat, ada dua solusi ya, atau dua akar ya. Oke, kita tulis di sini persamaan kuadrat mempunyai dua akar atau dua solusi. Nah, atau dua akar atau solusi. Berarti di sini karena dia dalam bentuk T, waktu, maka di sini yang dimaksud dengan dua akar atau dua solusi itu adalah adanya dua buah nilai waktu atau dua waktu. Nah, dua waktu. Padahal di soal diberikan bahwa si M dan N itu ketemunya dua kali. Artinya dua waktu di sini dia akan kepakai semua kan. Waktu yang pertama itu ketemu pertama, waktu yang kedua ketemu kedua. Nah, misalkan aja ini dua waktunya ini adalah T1 dan T2 misalkan. Nah, maka kita bisa cari aja nilai T1 dan T2-nya. Dengan cara apa? Menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Kita selesaikan dengan menggunakan persamaan atau formula ABC. Karena di sini variabelnya masih S ya. Kalau masih S, kita nggak mungkin bisa pakai pemfaktoran ya. Jadi kita pakai persamaan ABC aja. Maka ini T12 atau solusi yang pertama dan kedua itu persamaannya adalah minus B ya kan, plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan nilainya, jadi T12 itu sama dengan minus B, berarti minus 30 ya. Teman-teman udah tahu kan, A-nya itu ini 5/2, kemudian B-nya itu min 30, kemudian C-nya adalah S ini ya. Maka kita punya minus B, jadi 30 plus minus akar dari B kuadrat, berarti minus 30 dikuadratkan. Kemudian minus 4 dikali A-nya adalah 5/2, dikali C-nya adalah S, dibagi dengan 2A, berarti 2 kali 5/2. Oke, kita rapikan. 2-nya bisa kita coret, kemudian 2 dan 4 kita coret jadi 2 ya. Maka ini bisa kita tulis sekali lagi jadi 30 plus minus akar dari minus 30 kuadrat itu 900 minus 10S ya, dibagi dengan 5. Nah, di situ ada tanda plus dan ada tanda minus ya. Berarti T yang pertama kita ambil yang positifnya. T1 berarti sama dengan, kita buat sendiri-sendiri nih, 30 dibagi 5 itu 6. Plus minus akar. Oke, ini masih ada 5-nya ya. 5, ini akar 900 minus 10S ya. Kita pecah itu notasinya minus 10S. Nah, T1-nya langsung kita pakai yang misalkan yang positif dulu boleh ya. Yang positif. Nah, jadi kayak gini. 6-nya dapat dari 30 dibagi 5. Otomatis yang T2 kita akan punya 6 minus akar dari 900 minus 10S per 5. Ini 10S ya. 10S dibagi dengan 5. Oke, kita dapat nih T1, T2-nya. Kalau kita lihat tandanya ya, tandanya di sini yang plus, di sini yang minus ya. Artinya kalau kita mau artikan ini apa itu T1, T2, berarti T2 itu karena dia lebih kecil kan, 6 minus, maka dia lebih kecil. Maka ini ketemu yang pertama ini. Waktu yang diperlukan untuk ketemu untuk pertama kali. Kenapa? Karena waktunya lebih kecil. Sedangkan T1 waktunya lebih besar karena ini plus. Maka ini yang untuk ketemu dua kali. Ketemu yang kedua ya, bukan ketemu dua kali. Ketemu sesi keduanya.
Nah, diketahui di soal bahwa selisih waktunya itu sama dengan 4 ya. Delta T-nya sama dengan 4. Maka kita tinggal mengurangkan aja kan. Yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar itu yang T1 di sini, dikurangi yang kecil itu yang T2. Berarti delta T sini adalah T1 minus T2 sama dengan 4. Nah, T1-nya kita masukkan tuh. Oke, 6 ya, 6 plus akar 900 minus 10S per 5 minus dalam kurung ya, karena ini dua suku kita kurung 6 min akar 900 minus 10S dibagi dengan 5 sama dengan 4. Oke, kalau kita buka kurungnya 6-nya akan habis. Ini 6, kita coret dengan 6 di sini. 6 minus 6 habis, maka sisanya tinggal akar 900 min 10S dibagi dengan 5. Min kena min jadi plus. Akar 900 min 10S per 5 sama dengan 4. Ya, ini berarti dua kalinya ya. Jadi 2 dikali akar 900 min 10S per 5 sama dengan 4 ya di sini. Oke, kita coret 2-nya dengan 4, dapat 2, kemudian 5-nya kita kalikan ke kanan ya, ke atas berarti 900 dikurang 10S sama dengan 5 kali 2 10 ya. Berarti kita kuadratkan supaya dapat nilai S-nya, berarti 900 minus 10S sama dengan 100. Oke, pindah ruas jadi 10S sama dengan 800, atau S-nya kita dapatkan nilainya sama dengan 80 meter ya. Atau kalau kita tulis di jawaban karena minta 1 desimal, 80,0 meter. Oke, seperti itu ya. Karena yang ditanyakan di soal adalah S-nya, yaitu jarak antara M ke N. Nah, di sini adalah S. Maka ketemunya adalah 80,0. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal yang ke-6 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 ya, atau soal ke-7. Nah, soal ini masih soal yang berkaitan dengan gerak lurus. Kenapa kita buat dalam satu video? Karena ada korelasinya yang bisa teman-teman pelajari ya, dari soal ke-6 dan soal ke-7. Oke, kita lihat soal ke-7 ya. Ada 3 buah mobil ABC yang mula-mula diam dan berada pada posisi yang sama. Pada saat T sama dengan 0, mobil A bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan V0. Oke, jadi kita misalkan posisi mula-mulanya di sini ya, startnya di sini. Kemudian dia di sini ada mobil A. Oke, kita punya mobil A bergerak dengan kecepatan awal V0. Kemudian pada waktu T sama dengan T besar, ini kondisi pertama, mobil B bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 dan percepatannya A. Oke, jadi di sini ada mobil B. Ada mobil B itu bergerak dengan kecepatan awal V0 sama, kemudian percepatannya di sini A. Tapi dia nggak memulai bareng dari dengan mobil A ya, A-nya sama dengan A gitu aja. Kita tulis A di sini. Dia punya percepatan A juga, arahnya ke kanan. Tapi mobil ini mulainya pada saat T-nya sama dengan T besar. Kemudian ada mobil C bergerak dengan kecepatan awal yang sama V0 ya. Jadi ada V0, tetapi di sini dia percepatannya 9A. Ke arah mana? Ke arah kanan juga. Tapi dia jalannya juga nggak bareng dengan A, nggak bareng dengan B. Tapi pada saat T-nya sama dengan 4T besar. Mobil ini bergerak T-nya sama dengan 4T ya. Mulainya pada saat waktunya sama dengan 4T besar. Kemudian suatu saat ketika mobil tepat berada pada posisi yang sama. Oke, jadi mereka akan ada di posisi yang sama di saat tertentu. Artinya di waktu tertentu mereka di posisi yang sama kan. Agar hal ini dapat dipenuhi, hubungan antara V0, A, dan T besar dapat dinyatakan dalam bentuk N sama dengan V0 dibagi A, T besar. Maka nilai N-nya adalah titik-titik. Oke, logikanya atau cara berpikirnya itu sama dengan soal yang nomor 6 tadi ya. Kita buat dulu kondisi umumnya. Misalkan mereka akan ketemu di sini. Ya, jadi ini adalah titik pertemuan mereka. Nah, ini adalah bertemu. Mereka akan bertemu di sini. Maka waktu yang diperlukan A sampai ke tempat pertemuan di sini, anggaplah T ya, anggaplah T. T kecil ya, kita nggak tahu T-nya berapa karena kita belum tahu ketemunya kapan. Maka kalau waktu yang diperlukan A sampai tempat bertemu adalah T, waktu yang diperlukan B sampai tempat bertemu adalah, ada yang tahu teman-teman? Ingat, B-nya mulainya pada saat T sama dengan T, maka dia harus bisa lebih cepat nyampe sini supaya bisa ketemu dengan A. Maka otomatis TB-nya
di sini adalah T minus T besar ya, karena dia harus lebih cepat nyampe sini supaya bisa ketemu A. Ini T-nya sama, kalau TA sama dengan T gitu aja. Kemudian dengan logika yang sama, maka waktu yang diperlukan oleh C untuk sampai di titik pertemuan di sini, TC, itu otomatis harus sama dengan T minus 4T, karena dia juga harus lebih cepat dari A dan B. Nah, maka ini notasinya kita tulis T minus 4T besar ya untuk TC. Nah, karena mereka ketemu, otomatis jarak yang ditempuh ya, karena starting point-nya sama di sini, maka jarak yang ditempuh sama. Ini juga S, ini juga S, ini juga S. Anggap aja S jaraknya ya. Maka masing-masing A, B, dan C akan menempuh jarak S untuk mereka bertemu. Maka kita bisa mulai, kita tulis saja dulu SA di sini ya. Ini SA, ini SB, ini SC. Di mana kita punya satu pengetahuan yang awal ya, bahwa SA itu sama dengan S, SB sama dengan S, SC. Oke, kita akan mulai dari ini. Sekarang kita lakukan analisis matematisnya ya. Yang pertama, kita punya SA. Apa persamaan SA? Karena A itu bergerak dengan kecepatan konstan, maka SA otomatis V0 dikali T ya, sampai ke titik ketemunya mereka. Kemudian, apa itu SB? Ini beri nama persamaan 1. Apa itu SB? SB itu adalah jarak yang ditempuh oleh B. Kecepatan awalnya V0, maka kita bisa pakai V0 kali T plus setengah dikali, T-nya adalah T minus T, karena TB itu T minus T. Oke, plus setengah dikali A dikali T minus T dikuadratkan. Oke, itu untuk SB. Sekarang yang SC ini persamaan 2, kita sebutlah. Kemudian yang SC itu sama dengan sama ya, V0 dikali waktunya adalah T min 4T, T minus 4T, plus setengah dikali A-nya dia adalah 9A, 9A dikali T min 4T dikuadratkan. Oke, ini sebutlah persamaan ketiga. Oke, jadi dari sistem tersebut atau dari fenomena ini kita cuma bisa tahu itu tiga persamaan itu kan. Karena kita hanya diberitahu V0, kemudian percepatan serta waktunya ya, waktu mulainya masing-masing. Maka ya untuk menemukan solusinya kita tinggal selesaikan aja tiga persamaan ini. Ya, kita akan mulai dari ini fakta yang ada di sini bahwa SA itu sama dengan SB. Kita mulai jadi persamaan 1, kita sama dengankan persamaan 2. Maka kita akan peroleh V0 kali T sama dengan V0 dikali T minus T besar plus A per 2 dikali T min T besar kuadrat ya. Yang ini kita buka jadi V0 kali T sama dengan V0 kali T minus V0 kali T besar plus A per 2 atau setengah A ya. T minus T dikuadratkan. Maka V0 T yang ini bisa hilang ya, kita coret ya. Karena kalau kita pindah ruas ke kiri maka dia jadi 0 ya. Maka sisanya tinggal V0 kali T besar pindah ke kiri jadi V0 kali T besar sama dengan A per 2 dikali T minus T besar kuadrat. Simpan dulu jadi persamaan yang keempat. Sekarang kita akan arrange persamaan kelima dengan menyamakan, ya cari yang bentuk yang mudah ya. 1 kita samain dengan 3 ya. 1 kita samain dengan 3. Maka dengan cara yang sama teman-teman lihat, ini akan langsung saya buka ya yang persamaan 3-nya. Berarti ini V0 kali T sama dengan kita buka langsung di sini V0 kali T minus 4V0 kali T besar plus 9 per 2 dikali A dikali T minus 4T dikuadratkan. Sama, V0T-nya bisa kita coret. Kita tinggal punya 4V0 kali T, T besar, sama dengan 9 per 2 dikali A dikali T minus 4T dikuadratkan. Simpan jadi persamaan kelima. Oke, berikutnya tinggal persamaan 4 dan persamaan 5 kita selesaikan ya. Kita bisa mengurangkan ya, persamaan 5 kita kurangkan dengan persamaan 4 ya, karena variabelnya sama persis nih ya. V0T, V0T, A, kemudian pangkat kuadrat, ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Maka kita bisa lakukan pengurangan ya, saya pindah ke kanan sedikit sini. Persamaan 5 kita kurangkan dengan persamaan 4, coba teman-teman lihat. 5 kurangi 4. 4V0T dikurangi dengan V0T, maka jadinya 3V0 kali T besar ya. Sama dengan ini kita nggak bisa kurangkan karena bisanya dikeluarkan ya, A-nya kita keluarkan, ini dalam kurung berarti tinggal, atau A per 2-nya kita keluarkan, A per 2, maka dalam kurung persamaan 5-nya adalah
9 dikali T minus 4T dikuadratkan dikurangi dengan T minus T dikuadratkan. Nah, seperti ini. Atau kita pindah dalam satu ruas ini yang ada A-nya, kita pindah ke ruas kiri, jadi 6 V0T dibagi dengan A ya. 2-nya kali 3 jadi 6, V0T-nya tetap, A-nya pindah ke bawah. Kemudian yang kanan kita kerjakan, jadi 9 dikali dengan, dalam kurung ya, T kuadrat, kemudian minus 8 T kecil T besar, atau dibalik T besar T kecil, kemudian plus 16 T besar kuadrat, dikurangi dengan dalam kurung T kuadrat minus 2 T besar T kecil plus T besar kuadrat. Nah, sudah. Tinggal kita rapikan. Oke, lanjut sini ya. Lanjut di titik ini. Berarti 6V0T per A. 6V0T dibagi dengan A sama dengan, kalikan aja itu, 9T kuadrat. Kemudian minus 72. Kemudian T besar T kecil, kemudian plus 9 kali 16 itu 90 tambah 54, 144 ya, 144 T besar kuadrat, minus T kecil kuadrat, plus 2T besar T kecil, ya karena minus, ada minus lagi, jadi 2 positif ya, T besar T kecil minus T kecil kuadrat. Nah, kita rapikan ya, ini bentuknya juga persamaan kuadrat dalam bentuk waktu di sini ya. Ini adalah waktu T kuadrat gitu. Kita rapiin dulu. Maka kita akan punya 9T kuadrat dikurangi dengan T kuadrat. Jadi 8T kuadrat. Kemudian minus 72. Kemudian ada plus 2. Jadi minus 70 ya. 70T besar T kecil. Sisanya yang enggak mengandung T kecil. Maka ada plus 144T kuadrat minus ini. Masih bisa disederhanakan. Ini 144 dikurang 1. Berarti 143 T besar kuadrat, kemudian yang ruas kanan kita pindah ke kiri, minus 6V0T per A, sama dengan 0, oke? Persamaan terakhir ini kita dapatkan adalah persamaan kuadrat. Sekarang kita artikan ya, seperti soal sebelumnya tadi. Ini persamaan kuadrat dalam bentuk T. Ingat tadi, persamaan kuadrat dalam bentuk waktu atau T ya. Maka dia harusnya punya dua solusi. Tapi kita coba perhatikan di soal teman-teman. Di soal itu ada B dan C-nya itu ketemunya kira-kira berapa kali kalau lihat kejadiannya seperti itu. Pasti dia hanya bertemu satu kali di sini. Kenapa? Karena percepatannya semuanya ke kanan, ya. Kemudian geraknya ke kanan semua, tidak ada percepatan yang arahnya ke kiri. Maka ketemunya pasti sekali. Setelah ketemu di sini, C pasti akan melaju di depan, kemudian disusul dengan B. Berikutnya yang paling lambat di sini adalah A ya. Dan setelah ini mereka nggak akan ketemu lagi. Artinya waktu bertemunya itu cuma satu kali. Maka persamaan ini mensyaratkan apa? Waktu bertemu itu satu kali. Waktu bertemunya itu harus satu kali, hanya satu kali aja. Nah, waktu bertemu satu kali itu dalam persamaan kuadrat kita sebut dia punya satu akar. Satu akar. Tapi persamaan kuadrat kan nggak mungkin akarnya satu. Karena dia persamaan kuadrat, akarnya ada dua. Maka satu akar ini kita sering sebut sebagai akar kembar ya. Akar kembar. Nah, jadi kita punya kesimpulan di sini bahwa persamaan kuadrat ini akan mempunyai akar kembar. Sekarang teman-teman ingat lagi apa persamaan kuadrat yang punya syarat ya. Dia itu akar kembar. Syaratnya adalah ya supaya dia punya akar kembar, dia harus memiliki atau memenuhi syaratnya adalah diskriminannya harus sama dengan 0 ya. Ini D-nya harus sama dengan 0. Apa itu D atau diskriminan? D itu nilai dari B kuadrat min 4AC. Jadi B kuadrat min 4AC-nya harus sama dengan 0. Maka kita bisa masukkan dia ke sini ya. Syaratnya ini dengan memasukkan syarat kita punya B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya adalah minus 70T di sini. Maka kita punya minus 70T dikuadratkan. B kuadrat min 4 dikali A-nya 8 dikali C-nya adalah segini ya. C-nya itu bagian atau bentuk yang tidak mengandung T kecil, maka dia jadi C. Ini adalah C di sini. Maka B kuadrat min 4 dikali A-nya 8, C-nya adalah 143T besar kuadrat minus 6V0T per A. Sama dengan 0 ya. Berarti kita punya ini
Pindah ruas ke kanan aja, jadi minus 70T dikuadratkan, berarti sama dengan 4900T kuadrat, sama dengan, ini berarti 32, ya pindah ke kanan, jadi positif 32 dalam kurung 143T kuadrat minus 6V0T per A. Oke, berikutnya kita selesaikan ini persamaan ya. Kemudian kita akan dapatkan, berarti kita buat seperti ini dulu ya, 4900T kuadrat per 32. Kita sendirikan supaya di depan kurung nggak ada konstanta. Kemudian kita samakan penyebutnya, ini jadi A, ini jadi A. Maka yang atas ini akan jadi 143 AT kuadrat minus 6V0T. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita bisa coret T-nya masing-masing satu ya. Ini kita coret T-nya habis, coret T-nya tinggal satu, coret T-nya tinggal satu. Maka kita akan dapat bentuk yang lebih sederhana. Jadi 4900T per 32 sama dengan 143. Nah, kita pecah ya, 143T atau A per AT per A. Oke, AT per A minus 6V0 per A. 6V0 per A. Oke, seperti ini. Berikutnya kita sederhanakan, yang ingat yang dicari tadi adalah V0 per AT ya. Jadi bentuk dari V0 dibagi dengan AT yang sama dengan N tadi. Berarti kita harus sendirikan ini. 6V0 per AT-nya pindah ke ruas kiri aja. Ini 6V0 per A sama dengan, ini berarti 143T. A-nya dicoret. Minus 4900T per 32. Atau T-nya boleh keluar ya, sama dengan T dalam kurung 143 minus 4900 per 32. Oke, ini kita tinggal mengeluarkan nilai T aja di sini ya. T-nya pindah bawah, jadi 6V0 per AT sama dengan 143 dikurang 4900 per 32. Atau kita langsung buat seperti yang diminta soal. V0 dibagi dengan AT berarti sama dengan 143 dikurang 4900 dibagi 32 dibagi dengan 6 kan. Berarti kita dapat V0 per AT sama dengan, oke, hitung dulu pakai kalkulator ya. Jawabnya kalau saya hitung dengan kalkulator adalah negatif 1,6875. 1,6875 ya. 0,6875. Oke. Ini nilai V0 per AT-nya. Yang ini di soal itu disebut sebagai N kan. Ini kan sama dengan N ini. Karena V0 per AT itu sama dengan N. Maka jawaban kita mana? Ya ini jawabannya. Jadi kalau kita tuliskan dalam satu desimal di belakang koma, maka N-nya itu akan sama dengan, ini final answer-nya ya di sini. Berarti N-nya sama dengan negatif 1, naik pembulatannya 1,7 ya. Jadi jawabannya adalah negatif 1,7. Kita tinggal isikan di soal di atas ya, negatif 1,7. Oke ya, itu pembahasan ketiga dari pembahasan video seri pembahasan soal OSNK Fisika tahun 2022. Kita sudah sampai di nomor 7 ya. Semoga 7 nomor yang sudah kita bahas ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman tentang cara penyelesaian atau ide-ide untuk menyelesaikan soal-soal OSN Fisika SMA. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman sukses dan bisa lolos ke tahapan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.